Apa saja masalah-masalah yang bisa dibantu dengan hipnoterapi? Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka dari Indonesian Hypnosis Association, dan di video kali ini kita akan menjelaskan beberapa permasalahan terkait ya dengan hal-hal yang bisa dibantu dengan hipnoterapi. Intinya semua permasalahan yang mencakup tentang perilaku ya, terus kemudian berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan perasaan, bisa dibantu dengan hipnoterapi. Permasalahan terkait psikologi seseorang bisa dibantu dengan hipnoterapi. Ada ratusan ribuan permasalahan yang berkaitan dengan psikologi ini ya. Jadi ada istilah psikologi abnormal ya, kecenderungan seseorang yang memiliki keunikan ya, kita sebut unik karena berbeda, karena tidak seperti pada umumnya, memiliki karakteristik tersendiri. Dan jika dirasa hal tersebut mengganggu, jika dirasa hal-hal tadi mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi aktivitas, menjadikan sosok seseorang tersebut ya kurang bisa beraktivitas secara lebih tenang, lebih rileks begitu ya, atau bisa menjalani keseharian dengan lebih baik, maka hipnoterapi bisa mengatasi hal tersebut. Atau yang berkaitan dengan psikosomatis ya, artinya rasa sakit yang ditimbulkan dari sisi fisik ya. Ada orang yang mengalami kondisi sakit perut, akan tetapi diperiksakan ke medis ya, dilakukan pemeriksaan menyeluruh ya, dites semuanya, dilakukan CT scan sampai dilakukan endoskopi ya, kamera dimasukkan ke perut, tetapi semuanya tidak menunjukkan hasil apapun. Dan setelah ditelusur lebih jauh, ternyata rasa sakit ini diakibatkan karena pikiran, karena adanya beban pikiran, adanya stres, adanya depresi. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan hipnoterapi atau gejala-gejala lain yang menyerang fisik seseorang yang diakibatkan karena permasalahan dari sisi psikis ya. Jadi yang diawali dari pikiran terlebih dahulu kemudian menyerang ke fisik seseorang, dari psikis menuju ke fisik, itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Selain itu ya, permasalahan-permasalahan lain terkait dengan perilaku ya, kebiasaan seseorang ya, seorang anak misalnya yang susah untuk makan sayur ya, mereka punya mindset tersendiri terhadap sayur. Sayur itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak enak, pahit, rasanya aneh dan lain sebagainya. Itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Nanti kita akan ubah mindset dia, pola pikir dia terkait dengan sayur tadi. Atau hal lain dewasa ya, perilaku, kebiasaan buruk ya, menggigiti kuku. Mereka tahu secara sadar bahwasannya hal tersebut berbahaya dan ingin untuk dihilangkan ya. Kata kuncinya adalah ingin untuk dihilangkan, ingin untuk berubah, ingin untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, maka hipnoterapi menjadi salah satu jalan keluar. Itu adalah hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang bisa dibantu dengan hipnoterapi atau masalah-masalah lainnya ya. Pokoknya semua yang mencakup akan hal tersebut. Kekhawatiran berlebih ya, panik ya, serangan panik yang tiba-tiba membuat jantung tiba-tiba berdetak kencang, berdebar-debar ya, seolah-olah permasalahan tersebut sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat membuat mereka sampai di titik di mana mereka ya benar-benar ingin untuk ya lari, ingin untuk keluar, atau ada sesuatu hal yang sebetulnya harus mereka lakukan, tetapi karena perasaan-perasaan tadi membuat hal tersebut gagal, membuat mereka yang seharusnya melakukan suatu hal tersebut akhirnya mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Maka itu semua bisa dibantu dengan hipnoterapi ya. Atau permasalahan lain, fobia ya, kebiasaan buruk, kebiasaan merokok, kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol, kecanduan judi dan lain sebagainya.
atau stres ya yang membuat Anda tertekan, membuat Anda depresi ya, apalagi terkait dengan pikiran-pikiran negatif semacam seperti itu, bisa dibantu dengan hipnoterapi ya. Dan misalnya ada permasalahan atau apapun, silakan ya Anda bisa berkonsultasi ke kami terkait dengan hipnoterapi ini.